Kemarin 6 kelompok ya. Ada 6 kelompok, teman-teman tetap berada di barisan kelompoknya meskipun hasil laporannya berbeda itu kan. Nanti melaporkan ininya juga dalam bentuk kelompok, URL video dan laporan tertulisnya gitu. Nah, saya berharap semua kita dapat berkesempatan menyampaikan hasil laporan di lapangan kemarin gitu kan. Sekarang kita mencoba mendengarkan dulu siapa kira-kira yang mau pertama kali untuk berkontribusi. Silakan. Observasinya di mana dan nama gurunya siapa, SD berapa, dan apa hasilnya yang dilakukan di observasi. Silakan teman-teman. Yang Rido, mohon nanti teman-teman ini dipandu laporan itu disatukan dalam bentuk satu file kelompok ya, laporan observasinya itu. Jadi yang dikumpulkan ke WA Group itu adalah contohnya kelompok 1, siapa saja kelompok 1, si A, si B, si C gitu kan. Nah, jadi satu file semuanya laporan itu, baik laporan dalam bentuk tertulis maupun laporan dalam bentuk URL. Itu saja buat ambil satu halaman URL itu kan, nanti PDF kan. Jadi saya tinggal klik. Kelompok 2 juga begitu. Nah, setelah difilekan satu kelompok, ya, baru nanti itu dikirimkan di dalam WA grup kita. Gitu. Sekarang saya minta untuk menyampaikan masing-masing ya, meskipun ada dalam barisan kelompok itu. Silakan teman-teman. Menyampaikan Pak. Silakan. Siapa itu? Saya Pak. Oke, silakan. Berdasarkan hasil wawancara kemarin, saya mewawancarai Ibu Safrida SPD, di mana Ibu Safrida ini baru mengajar 2 tahun. Kemudian untuk sekolahnya di mana itu saya dari sekolah SDIT Buah Hati dan dari kelas 5. Kemudian di mana saya ada 5 pertanyaan kepada ibu tersebut, di mana yang pertama yaitu kurikulum yang digunakan pada SDIT Buah Hati untuk kelas 2, 3, 5, 6 yaitu di sini kurikulum 2013 dan kelas 1 dan 4 kurikulum Merdeka. Kemudian untuk saya tanyakan juga apa saja persiapan Ibu Safrida sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu ada RTP, media pembelajaran, remedi, dan pengayaan. Kemudian pertanyaan ketiga saya kepada Ibu tersebut adalah kurikulum 2013 Student Center yang dilakukan Ibu tersebut, Ibunya sudah menjawab sudah. Kemudian saya tanyakan apa permasalahan yang sering digunakan, apa yang sering terjadi saat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5. Beliau hanya menjawab 2 permasalahan di kelas beliau, di mana permasalahan yang 2 tersebut, yang pertama itu sulit mencari informasi dari teks yang dibaca peserta didik. Kemudian yang kedua, belum bisa memahami teks bacaan yang dibaca peserta didik. Kemudian saya tanyakan juga apa penyebab terjadi masalah tersebut, karena yang pertama peserta didik kurang sering membaca, yang kedua peserta didik tidak paham dengan apa yang dibacanya, yang ketiga kurang latihan dalam membaca teks berupa informasi. Kemudian saya tanyakan juga kepada Ibu Syafrida yang terakhir, yaitu solusi dari Ibu tersebut dengan memfasilitasi peserta didik dengan buku bacaan yang mereka sukai terlebih dahulu agar terbiasa membaca isi bacaan. Kemudian adapun solusi dari saya itu dengan peserta didik melakukan membaca teks secara sekilas, teks yang berupa informasi. Kemudian peserta didik diminta fokus membaca sesuai jawaban atas pertanyaan teks yang diinginkan yang jika dibaca, sehingga nanti pas saat mencari informasi peserta didik dapat memahami. Kemudian saat membaca teks informasi ada pertanyaan, nanti peserta didik bisa menulis jawaban atas pertanyaan tersebut sebagai pengingat selama bacaan.
Kemudian saat membaca juga, peserta didik bisa memikirkan hal-hal yang sudah peserta didik diketahui dalam teks. Kemudian yang terakhir itu cari tahu hal-hal yang tertulis dalam teks, urutannya dan informasi penting tercantum di halaman berapa, sehingga nanti informasi penting dapat ditemukan. Sekian hasil wawancara dari saya, dikembalikan kepada Bapak. Ya, saya minta sebelum saya menanggapi, teman-teman ada yang menanggapi ya, yang merespon ya, apa yang dilakukan oleh Ainila. Jangan di close dulu Ainila, tetap aja tampilkan hasil wawancara tadi. Jadi kami bersama bisa melihat dan membaca ulang gitu. Kita sama-sama menanggapi. Mohon ditampilkan lagi Ainila. Suspend, ini media pembelajaran yang sering mereka gunakan apa? Ada nggak ditanya lebih detail? Media pembelajaran yang digunakan, kata ibunya, ibu tuh selalu menyiapkan buku bacaan yang untuk anak-anak yang mereka sukai, Pak. Pas saat belajar bahasa Indonesia, itu yang disiapkan sama ibu tuh agar peserta didik tersebut terbiasa, kata ibunya, bisa memahami informasi dari sebuah buku. Oke, menggunakan media IT? Nggak ada, Pak, cuman itu saja ibunya. Oke, berikutnya kurikulum yang digunakan Kurtilas ya? Iya, Pak, karena ibu mengajar kelas 5. Masih Kurtilas ya, karena dia memang adalah kelas tinggi ya. Otomatis dia menggunakan Kurtilas. Oke. Nah, ini mengapa jadi sulit sulit mencari informasi dari teks dibaca peserta didik? Ada ditanyakan enggak ini? Mengapa menjadi sulit itu? Ini Pak, penyebab terjadi masalah tersebut karena peserta didik kurang sering membaca. Kemudian peserta didik tidak paham dengan apa yang dibacanya. Yang ketiga, kurang latihan dalam membaca teks berupa informasi. Berarti kalau kita lihat sepintas, ini tingkat kemampuan pembacanya bermasalah ya, itu kan? Kalau berdasarkan hasil dari observasi ini, gitu kan? Itu. Solusinya apa? Coba lihat ke bawah lagi. Solusinya peserta didik yang guru bacaan mereka suka terlebih dahulu. Ya, peserta didik diberikan fasilitas buku bacaan yang mereka sukai. Ini mereka sukai dalam artian apakah mereka yang mencari buku bacaannya atau disediakan oleh guru dengan berbagai macam variasi bacaan. Nah, itulah kemarin itu kita ada pendekatan pembelajaran komunikatif ya, teman-teman gitu kan. Di dalam pendekatan komunikatif itu, kita itu tidak langsung memberikan metode modelnya. Kita itu menganalisis terlebih dahulu dari hasil observasi kita. Bagaimana keinginan pembelajaran siswa kan, apakah ini heterogen, homogen, dan seperti apa tingkat membacanya, tingkat pemahaman menyimaknya, tingkat kemampuan berbicaranya, tingkat kemampuan menulisnya. Kita menganalisa terlebih dahulu gitu kan. Nah, setelah dapat dari analisa tersebut, kita melakukan sebuah kreativitas di dalam pembelajaran. Apakah yang kreativitaskan nanti itu adalah tekniknya, apakah nanti itu adalah modalnya, apakah itu adalah pendekatannya. Nah, ini kelihatan dari hasil observasi ini kelihatan ini adalah masalah kemampuan membacanya. Peserta didik kurang sering membaca. Oh, ternyata persoalan itu adalah mungkin buku yang dimiliki oleh siswa hanya itu saja, atau guru mungkin menyediakan buku hanya itu saja, sehingga siswa mengalami kebosanan, tidak ada variasi gitu kan. Nah, salah satu caranya kita bisa melakukan
anak diberikan kebebasan mencari buku gitu kan, buku yang diinginkan. Jadi memang dari observasi itu kita akan menemukan permasalahannya dan kita akan mencarikan solusinya. Jadi ketika teman-teman nanti berada di lapangan mengajar berhubungan dengan pengajaran membaca gitu kan. Nah, ini salah satu model persoalan yang muncul dan nanti solusinya apa kira-kira seperti itu ya. Ini beberapa solusi ya, Suspen. 5 solusi, Pak. Iya, ada 5 solusi ya. Tulislah jabatan tersebut sebagai pengingat. Cari tahu, oke. Nah, kira-kira Suspen memberikan tawaran solusi tidak kepada gurunya? Ada, Pak. Apa itu tawaran solusinya? Kemarin saya bilang kayak gini, Bu, kenapa tidak coba mengajarkan peserta didik itu pakai video, mencari informasi, coba pakai video, kata saya, Pak. Katanya, kata ibunya, bisa juga, kata ibu itu, tapi kalau dalam materi pembelajaran yang dibahas gimana kita materinya memahami informasi dari teks bacaan, jadi tidak bisa melalui video, harus jadi pakai teks bacaan. Itu yang saya katakan kemarin pakai video, Pak. Habis itu saya ajak ibunya untuk mengajak peserta didiknya untuk membaca di perpustakaan, Pak. Oke, respon dari beliau bagaimana? Iya, katanya insya Allah besok Ibu bisa melakukannya, mengajak peserta didik untuk ke perpustakaan bersama-sama. Oke, dan itu semuanya terekam ya, pembicaraan itu ya? Nah, Pak. Videonya juga ada, Pak. Hah? Videonya juga ada, Pak. Iya terekam ya, maksudnya videonya, berarti kan ada kan semuanya ya, terekam itu kan? Oke. Bagus, jadi kita jadi tahu persoalannya di lapangan. Tadi sekolahnya sekolah apa? SD berapa? SDIT Buah Hati, Pak, di dekat SBS. Oke, dekat FBSS. Oh, Buah Hati ya, saya tahu itu kan. Baik, terima kasih. Inilah, saya lanjut ke berikutnya. Siapa kira-kira? Siap, berkontribusi. Silakan. Siapa lagi yang ingin berkontribusi? Silakan. Izin, Pak. Silakan Arsi. Siapa tadi itu yang bersuara, Arsi atau siapa? Arsi, Pak. Suspen boleh minta untuk share screen, Pak. Saya jadikan co-host atau host boleh. Boleh sih, terus menjadi host ya. Arsi Suspen, bukan Ade. Saya minta ketika Arsi memaparkan persoalannya, teman-teman lain mohon memperhatikan kalau bisa dicatat ya. Jadi coba diajukan pertanyaan-pertanyaan ke Arsi gitu kan. Mana tahu ada yang muncul di lapangan belum tercatatkan oleh Arsi dan belum terlaporkan kepada kita. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu saja, kita coba tanyakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan teman-teman semua. Saya izin memaparkan hasil wawancara yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu terkait permasalahan bahasa Indonesia yang terjadi di kelas tinggi. Nah, biodata dari narasumber yaitu nama guru yang saya wawancara yaitu Bu Susi Zulfa Nursa SPD. Beliau mengajar di kelas 5 di sekolah SDN 01 Teratak Baru Utara. Untuk pewawancara itu saya sendiri Arsi Oktaviana dan di sini juga saya telah melampirkan link video wawancara yang telah saya lakukan.
Kemarin saya melakukan wawancara dengan pertanyaan yaitu permasalahan apa yang terjadi dalam bahasa Indonesia di kelas tinggi. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut ada beberapa masalah yang dipaparkan oleh guru tersebut. Yang pertama yaitu membaca pemahaman yang masih rendah. Artinya di sini anak-anak itu kurang paham atas isi bacaan yang dilakukannya. Mereka itu hanya membaca tanpa tahu maksud dan tujuan dari bacaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tidak bisa menjawab pertanyaan dari isi bacaan yang diminta. Karena membaca pemahaman tadi kurang, maka anak-anak jika diberikan pertanyaan atas bacaannya tadi, mereka kurang bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga yaitu adanya penggunaan huruf kapital yang masih belum pas. Artinya di sini itu ada beberapa anak yang masih yang belum bisa menempatkan penggunaan huruf kapital yang baik. Kemudian yang keempat masih ada anak kelas 5 SD yang masih terbata-bata dalam membaca. Hal ini disebabkan karena mereka terkena dampak COVID kemarin dari kelas 3. Setelah itu ada beberapa solusi yang saya minta dari guru tersebut. Beliau menjawab dengan membaca intensif dan memberikan tugas rumah dengan membaca. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada teman-teman jika ingin memberikan saran atau Saya berharap dari teman-teman mahasiswa yang lain ada yang berikan pertanyaan ya yang mungkin belum muncul dipaparkan oleh Arsi tapi mungkin sudah dilakukan di saat wawancara itu. Ini terlalu banyak yang off cam ini. Ini persoalannya apa ini? Arsi izin bertanya. Disilahkan Atira. Makasih Arsi. Saya Atira Dewi izin bertanya di kelas 5 yang Ibu ajarkan itu, yang Ibu Arsi wawancara itu apakah menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum 13? Guru itu masih menggunakan kurikulum K13, iya. Itu sepertinya belum kelihatan di laporan Arsi, makanya ditanyakan oleh teman Anda itu kan. Ya, Pak. Sebaiknya itu dilaporkan lengkap ya, sama seperti suspend tadi. Mungkin dilanjut mungkin pertanyaan yang lainnya. Teman-teman silakan mungkin ya ditanyakan, saya ada nggak kira-kira yang belum terlihat? Silakan dipandu Arsi, saya tinggal. Baik, Pak. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menanggapi atas hasil wawancara yang telah saya lakukan? Jika ada, dipersilahkan. Silahkan, Lido. Baik, terima kasih Arsi. Mungkin Rido izin bertanya, apakah Arsi sempat menanyakan bagaimana penggunaan media pembelajaran ataupun bahan belajar untuk menciptakan suasana belajar yang kesulitan itu menjadi lebih mudah, Arsi? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Terkait media pembelajaran atau lab peraga itu kemarin saya tidak sempat menanyakan kepada ibu tersebut.
Mungkin sekian jawaban yang saya jawab, saya kembalikan kepada Ridho. Oke, Arsy, terima kasih. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menanggapi? Dipersilahkan. Arsy itu ditanyakan enggak? Bentar, bukan ditanyakan. Arsy memberikan solusi enggak kepada guru? Ini hampir sama ya, masalah membaca juga ya persoalannya. Iya Pak, membaca pemahaman kemarin persoalannya. Berarti conclusion-nya secara umum yang Anda ambil, yang Anda simpulkan apa kira-kira? Persoalan membaca berarti ya? Rendahnya tingkat pemahaman membaca. Iya Pak. Nah, solusi dari gurunya apa yang ditawarkan? Kemarin gurunya itu menawarkan melakukan pembacaan intensif, Pak. Kalau yang dari saya itu kemarin yang tugas rumah ini, Pak. Latih membaca di rumah. Saya minta itu dilaporkan ya, Arsy, gitu kan. Jadi yang dilakukan oleh guru pertama itu adalah persoalan dari siswa itu apa saja, 1, 2, 3, oh ini persoalannya bla 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 bla. Lalu usaha dari gurunya seperti apa, ini yang sudah dilakukan begini-begini, solusinya begini-begini. Tapi pada akhirnya apa gitu kan dari siswa itu kondisinya. Itu mohon dilaporkan semuanya ya, Arsy. Baik, Pak. Satu, kalau bisa dimunculkan juga tawaran dari Anda kepada guru, tawaran solusi ya, bukan solusi ya, tawaran gitu kan. Kalau tawaran itu boleh diterima, boleh tidak. Kita tidak juga memberikan sekonyong-konyong solusi begitu saja kepada gurunya. Toh beliau sudah mengajar di sekolah itu sudah berpuluh-puluh tahun. Kita belum mengajar, tentu beliau yang lebih tahu gitu kan. Tapi sebagai kita calon guru muda, tentu lebih banyak tahu teori, perkembangan teori karena memang sedang belajar teori-teori pembelajaran pada hari ini khususnya untuk kelas tinggi. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba untuk memberikan tawaran solusi kepada beliau. Dan itu kalau bisa tawaran solusi itu muncul di video dan juga muncul di laporan ini. Jadi jelas ya. Kalau bisa dibuatkan ininya seperti tadi, ini persoalannya, ini yang dilakukan oleh guru, ini solusinya yang dilakukan oleh guru, ya kayak analisis SWOT lah ya, kira-kira itu kan. Jadi tahu gitu kan, kelemahannya apa, kelebihannya apa, peluangnya apa, dan sasarannya apa, lalu persoalannya apa, solusinya apa, gitu kan. Jadi kelihatan kayak analisis SWOT gitu. Tawarannya gimana tadi, Arsy? Ini Pak, ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh guru kemarin itu ada membaca intensif Pak. Kemudian yang dari saya itu bisa menawarkan memberikan pekerjaan rumah Pak, yaitu membaca juga Pak. Yang dua ini Pak. Ya, seperti apa membaca intensif ingin dilakukan oleh gurunya dan seperti apa tugas membaca yang dilakukan di rumah itu? Ada nggak detail dijelaskan, disampaikan? Nggak ada juga Pak. Kalau kemarin kata Ibu tuh membaca intensif tuh bisa di kelas Pak. Kalau untuk membimbing anak-anak itu satu-satu yang membaca Pak. Kalau untuk tugas rumah itu kayak memberikan tugas membaca di rumah Pak. Itu membaca di rumah itu dibatasi enggak bacaannya apa gitu? Tidak Pak, bebas Pak. Mengapa dilakukan bebas? Tahu konsepnya apa? Kemarin nggak ada bahas yang isinya Pak. Kembali ke nomor 1. Coba lihat nomor 1 ya. Coba lihat poin nomor 1 ke atas, Arsy. Tarik ke atas lagi. Itu kan 2, 3, 4 itu nomor 1-nya baca pemahaman. Paham. Nah, yang bermasalah kan adalah pemahaman membacanya yang masih rendah itu kan. Kita tidak tahu apakah yang dibacanya itu adalah fiksi,
apakah yang dibacanya itu adalah non-fiksi, buku teks, gitu kan. Nah, yang penting hasil bacaannya rendah, kan gitu kan. Nah, karena persoalannya bacaannya rendah, maka ketika kita ingin memberikan solusinya adalah untuk membaca di rumah, kita tidak boleh memberikan batasan kepada siswa. Oh, anak-anak baca buku teks halaman sekian, buku teks tema itu, gitu kan. Oh, anak-anak baca novel, maaf, cerpen itu. Oh, anak-anak baca apa cerita tentang itu. Tidak perlu. Kenapa? Karena yang masalah itu adalah pemahamannya. Pemahaman terhadap bacaan. Apa saja yang dibacanya bermasalah pemahamannya. Nah, ketika pemahaman bacanya masih rendah terhadap apa yang dibacanya, maka solusi yang kita tawarkan adalah kepada mereka, mereka tidak perlu kita batasi. Ya, tidak perlu dibatasi. Bacaannya mereka itu bebaskan saja. Mau fiksi, mau non-fiksi, mau majalah, mau mau apakah itu kan. Silakan saja, nggak ada masalah itu kan. Jadi dasarnya di sini kata kuncinya Arsi. Membaca pemahaman yang masih rendah. Membaca pemahaman itu kan apa saja. Bisa fiksi, bisa Ya, Kak. non-fiksi, bisa narasi, bisa argumentasi, bisa deskriptif, bisa eksposisi, bisa argumentasi. Terserah apa saja itu. Bisa opini, bisa picture. Terserah apa saja. Yang penting pemahaman bacanya rendah. Nah, karena bacanya rendah, maka dijadikan solusinya mereka disuruh untuk membaca. Nanti mereka ditanya lagi, apa yang dibacanya? Ya terserah, jangan dibatasi gitu kan. Sama ketika kita minta orang untuk mampu menulis, tapi kita batasi dia menulis, gitu kan. Baik anak-anak semua, Anda harus menulis tentang kondisi pembelajaran di kelas 6 ya. Sementara dia kelas 5, ya enggak mampu dong dia menulis tentang kondisi pembelajaran di kelas 6 gitu kan. Dia nggak bisa membayangkan gitu kan. Tapi ketika anak-anak baik, anak-anak semua, ibu minta 1 jam ke depan kita melakukan kegiatan menulis, anak-anak bertanya, apa temanya Bu? Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Itu sampaikan itu. Oh gitu ya Bu, kan? Mereka anak-anak akan semangat itu kan. Apa yang Anda alami dari pagi sampai siang hari ini? Nah, yang kita lihat nanti bukan dia hanya sekedar isinya, tapi bagaimana dia menularkan idenya itu, hubungan antara kalimat dengan kalimat, kohesi enggak, koheren enggak, memiliki satu kesatuan enggak kalimat tersebut, menjadi satu kesatuan enggak dalam paragraf, ada ide pokoknya enggak, sama dengan membaca juga begitu. Ya, dia membaca, terserah mau baca cerpen, setelah dia baca, kita coba tanya, dia paham enggak? Tahu enggak intrinsik dari cerpen itu apa saja? Siapa tokohnya, siapa latarnya? Ya, apa latarnya gitu kan? Bagaimana peristiwanya, bagaimana sudut pandangnya? Anak-anak ngerti enggak? Kalau dia sudah paham, berarti membaca pemahamannya sudah bagus itu kan? Apa yang itu kalau untuk fiksi, kalau non fiksi kita coba tanya isinya itu kan, bisa nggak mengerti itu kan? Nah, itu kira-kira ya, Arsi. Eh, baik, kalau saya ingin menampilkan videonya, ini bisa diklik ini, Arsi. Coba diklik, Arsi. Karena ini adalah Word, maka diinikan saja kontrol, nggak usah di copy, kontrol lalu adakan dekatkan kursor Anda, klik itu, hidup itu. Kalau nggak copy juga nggak apa-apa. Coba kita putarkan satu videonya. Ya, izin Pak, di Word-nya nggak bisa Pak, cuman di internet Copy. bisa. Iya, Ya, nggak di apa-apa. copy Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini yang off cam ini saya screenshot ya.
Apakah kelihatan teman-teman? Sudah, mudah-mudahan kedengaran Arsi. suaranya. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan teman-teman, kemarin saat wawancara ada pakai bahasa campuran Pak, bahasa Indonesia dan bahasa Minang. Oh, nggak ada masalah. Dalam wawancara biasa saja. Wawancara dari mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia kelas tinggi, Bu. Jadi nyoba tanya ke Ibu, sebelumnya Bu mengajar di kelas 5 SD, Bu. Permasalahan bahasa Indonesia di kelas 5 tuh apa kira-kira, Bu? Yang Ibu Kenapa jadi lengket dia sih? Bisa diulangi lagi Arsi? Dicoba lagi? Mohon maaf Pak, ada kendala jaringan Pak. Oh, itu dalam kondisi online, tidak di URL, tidak di offline. wawancara dari mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia kelas tinggi, Bu. Jadi nyoba tanya ke Ibu, sebelumnya Bu mengajar di kelas 5 SD, Bu. Permasalahan bahasa Indonesia di kelas 5 tuh apa kira-kira, Bu? Yang Ibu asal? Banyak. Selama membaca, kebanyakan anak-anak tuh belum bisa membaca pemahaman tuh belum bisa. Membaca pemahaman masih kurang, Bu. Sekedar membaca tapi belum tahu puisi yang dibaca. Kemudian kalau disuruh menjawab pertanyaan tuh belum mampu, belum membacanya, hanya membaca teks yang ada. Kalau menjawab pertanyaan belum mampu lah, Bu. Belum mampu. Terhadap bacaan tadi. Sesuai dengan isi dari bacaan. Bu. Kemudian ada beberapa yang penggunaan huruf kapitalnya masih agak. Penggunaan huruf kapital. Awak salah lah. Penggunaan huruf kapital. Senta ada lah, Bu. Kemudian ada beberapa anak mungkin gara-gara pandemi kemarin kok ada beberapa orang dalam masih terbata-bata. Maksudnya lah kelas tinggi lah, Bu. Mungkinnya dari 2000 ya, dari kelas 3 anak-anakku kan ya kena corona tuh, jadi mungkin pengaruh itu ada beberapa orang tapi tidak banyak, sekitaran 3 lah. Kalau di dalam materi, Bu, materi pembelajaran kalau dijelaskan paham, tapi pas kalau disuruh baca sendirinya udah bisa nak. Kalau diterangkan enggak pemahaman itu yang membaca pemahaman itu yang mana nak. Membaca pemahaman itu yang inti mana, Bu. Oke, terima kasih Arsi sudah menampilkan tayangan video ini. Teman-teman Anda senyum-senyum melihat video Anda ini, gitu kan?
Padahal kita belum tahu juga video yang mereka yang senyum-senyum itu tuh Arsi gitu kan. Nanti videonya Atirah Dewi ini ditampilkan, kita juga senyum-senyum ya Arsi gitu kan. Senyum kita lebih lebar lagi gitu kan. Nah, Iya, ya Pak. begitulah ya yang ditampilkan ya. Ya, terima kasih ya atas partisipasi. Itu tetangga atau gimana itu Arsi? Itu guru waktu SD kemarin, Pak. Oke, oke, oke. Memang dari wawancara menggunakan bahasa Minang ya. Kalau wawancara menggunakan bahasa Minang itu saya ingat iklannya di radio itu. Ibu setelah minum susu kuda liar, bagaimana perasaan ibu? Badan ibu bagaimana? Ya kan? Lah rangki-rangki bu, enggak lah hilang panek-paneknya bu, ya kan? Seperti itu. Ingat enggak ada di radio ada susu kuda liar ya iklannya itu kan. Tidak apa-apa, itu hanya ice breaking saya saja teman-teman itu kan. Down saja itu kan. Nah, apa yang dilaporkan secara tertulis tadi yang di video adalah permasalahan pemahaman membaca dan juga penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital tidak hanya terjadi di siswa, pada mahasiswa juga terjadi gitu kan. Tidak hanya pada mahasiswa, pada dosen juga terjadi teman-teman gitu kan. Pada dosen juga terjadi gitu kan. Tidak masalah. Terima kasih. Saya ingin lihat video suspend ya, saya pintas gitu kan. Suspend, silakan. Jadi kita belum lihat. Perkenalkan, nama saya Aila Peristikan dengan NIM. Suaranya terdengar. Terdengar, tapi agak Dengar, Ses. putus-putus dia. Entah sinyal saya yang kurang bagus atau gimana. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Peristikan dengan NIM 21129525. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan video tentang permasalahan bahasa Indonesia. Di sekolah dasar ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Yuk, kita tanya salah satu guru, yaitu Ibu Hati. Ini Suspend, bisa diperlebar nggak layarnya? Di full screen. Biar lebih terlihat senyumnya gitu kan. Nah, salah satu guru, Ibu Hati. Ini Ibu Safida, guru kelas 5 SD Bu Hati. Pertanyaan pertama, kurikulum apa yang digunakan di STID Bu Hati? Pertanyaan kedua, apa saja yang harus disiapkan sebelum pembelajaran dimulai? Pertanyaan ketiga, apakah dalam pembelajaran bahasa ini menggunakan sistem student center? Pertanyaan keempat, apa permasalahan yang terjadi saat pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau di kelas 5, informasi dari bisa memahami dari masih sudah bisa membaca, tetapi beberapa anak itu masih belum bisa memahami atau mencari informasi dari buku yang
sekali informasi tersebut. Yang kelima, apa penyebab dan permasalahan yang terjadi tadi? Nah, kalau misalnya untuk memahami informasi dari karena kurang memahami informasi ini kurang memahami Baik, saya pikir cukup ya, Span, karena itu sinyalnya kurang bagus gitu kan. Ya, nanti akan saya tonton full di linknya ya, gitu kan. Karena tadi saya lihat audionya, suaranya tidak terdengar jelas dengan saya, gitu kan. Yang jelas hanya sorotan matanya gurunya agak lebih muda pada yang tadi. Hanya itu yang terlihat sama saya, gitu kan. Suaranya nggak terlalu bisa saya dengar dengan jelas, gitu kan. Baik, teman-teman, inilah tadi mungkin sudah kita berkomentar ya, saya hanya ingin lihat videonya saja. Untuk pertemuan berikutnya, kita di hari Kamis itu, hari ini mungkin teman-teman tidak perlu dilanjutkan, karena untuk tampilan teman-teman itu sepertinya saya tidak bisa melepaskan teman-teman menampilkan sendiri gitu kan, walaupun direkam gitu kan. Karena saya ingin melihat setiap video dan hasil laporan teman-teman, saya ingin mengomentarinya gitu kan. Apa yang ditawarkan oleh guru dan apa ditawarkan oleh Anda dan apa persoalan yang saya ingin tahu gitu kan. Jadi tidak Anda tampilkan juga sendiri, nanti hasilnya nggak maksimal. Saya ingin bergabung bersama teman-teman untuk melihat hasilnya. Mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini saya cukupkan gitu kan. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman yang masih belum ditampilkan bisa diperbaiki dulu, dan saya berharap hari ini selambat-lambatnya pukul 00 nanti malam tugasnya sudah terkumpul per kelompok ya, berarti ada 6 kelompok. Satu kelompok itu mengumpulkan nanti file catatan-catatan saja semuanya gitu kan. Nanti berurutan pula di bawah link URL gitu kan. Jadi lengkap semuanya gitu ya. Teman-teman pastikan link URL itu bisa diakses, bisa dibuka kalau itu menggunakan Drive. Kalau dia menggunakan YouTube seperti Suspend tadi jauh ya tidak ada masalah, bagus juga. Kalau enggak ya saya punya rencana membuatkan salah satu channel YouTube-nya. Jadi semua tugas mahasiswa terinput di dalam satu channel YouTube. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kalau memang itu Anda kumpulkan dalam bentuk URL, nanti mungkin saya upload ke YouTube tugas-tugas itu kan. Dan tugas itu bisa dijadikan nanti referensi analisis oleh teman adik-adik Anda nanti ketika ingin melihat persoalan-persoalan bahasa Indonesia di Kurtilas gitu. Baik teman-teman semua, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada pagi menuju siang hari ini. Dan mudah-mudahan ada manfaat dan selalu setiap aktivitas akademik kita menjadi niat ibadah buat kita, insya Allah, apalagi di bulan Ramadan. Saya mohon undur diri dan mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita live sama-sama ya. Terima kasih.